Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah tutorial tentang WA bot dengan spreadsheet, yaitu WhatsApp bot yang bisa menginputkan data ke Google Spreadsheet. Oke, ini saya jelaskan cara kerjanya dulu. Yang pertama yang kita butuhkan adalah tentu saja Google Spreadsheet-nya. Ya, kita buat bersama-sama, kalian buat sendiri. Saya juga akan mempraktekkan di video ini. Kemudian yang kedua, kita juga butuh kredensial dari Google APIs. Ya, nanti kalian juga buat sendiri, ikuti videonya. Dan yang ketiga, tentu saja adalah script bot WhatsApp-nya dan akun WhatsApp-nya yang ingin kalian jadikan bot. Nah, sampai di sini otomatis kalian juga harus menyiapkan dua buah handphone. Ya, yang satu itu untuk script, untuk menjalankan scriptnya yang memunculkan QR code ini, dan HP yang kedua adalah akun WhatsApp yang digunakan untuk menyekan barcode yang keluar dari scriptnya ini. Ya, jadi akun WhatsApp yang dibuat untuk nyekan ini adalah akun WhatsApp sebagai botnya nanti. Jadi setelah di-scan dan terkoneksi, baru klien itu bisa mengirimkan data ke botnya dengan format tertentu yang pastinya. Nanti juga saya contohkan cara membuat formatnya. Nah, setelah dikirim ke botnya itu nanti akan mengirimkan ke Google Spreadsheet-nya. Jadi yang pertama kita buat spreadsheet terlebih dahulu, kemudian kita simpan ID dari spreadsheet tersebut. Sekarang saya akan ke Google Drive punya saya taruh di folder YouTube. Ini saya buat di sini, klik tanda plus ini, kemudian Google Spreadsheet. Namanya terserah. Di sini saya kasih nama Wabot. Kemudian nanti datanya itu akan dimasukkan ke kolom C, D dan seterusnya. Untuk yang A dan B ini sebaiknya dikosongi. Kenapa? Karena misalkan nanti kita ingin mengolah datanya, ingin membuat nomor misalkan, atau ingin membuat nomor induk, ini ditaruh di A dan B, dan data yang dari WhatsApp ini akan dimasukkan ke kolom C, D, E dan seterusnya. Oke, tekan tanda centang, kemudian keluar lagi. Nah, di sini ada file baru, file spreadsheet. Ini kita klik titik 3 ini, kemudian copy link. Ya, ini untuk mengambil ID-nya. Punya saya akan membuat catatan yang saya paste di sini. Nah, ID itu ini ID dari spreadsheet-nya. Ini saya cut, kemudian ini saya hapus, saya paste lagi. Nah, ini ID dari spreadsheet yang kita buat tadi. Kita sudah mendapatkan ID-nya. Kemudian langkah yang ketiga itu kita login di cloud.google.com, kemudian masuk ke konsol, buat project baru. Ya, jadi kalian ke alamat ini, cloud.google.com, kemudian login. Nah, kemudian masuk ke konsol ini. Jangan lupa ini tampilannya kalian ubah ke tampilan desktop, ya mungkin defaultnya seperti ini tampilan kalau di HP. Jadi kalian klik titik 3 yang di kanan atas ini, titik 3 aplikasi Chrome-nya, kemudian centang desktop site. Nanti tampilannya seperti ini, kemudian masuk ke konsol. Nah, setelah masuk ke konsol tampilannya seperti ini, kemudian kalian klik yang di sebelah kanan tulisan Google Cloud ini, klik new project, yang buat project baru. Nama projectnya terserah, saya sesuaikan saja. WA bot sebenarnya terserah ya, punya kalian mau dikasih nama project apa, kemudian ya, klik create ini. Setelah selesai pilih projectnya. Nah, pilih yang bot yang kita buat tadi, kemudian munculkan sidebarnya, masuk ke tab APIs and service. Nah, setelah masuk ke sini klik tanda plus enable APIs dan service. Nah, kemudian di kolom pencarian ketikkan sheet. Nah, nanti muncul Google Sheet API. Ini kita klik. Setelah klik dan enable. Setelah kita enable tampilannya seperti ini, kemudian klik kredensial atau ke tab kredensial ini, kemudian klik kredensial di atas ini, pilih yang service account. Punya saya kasih nama, di sini saya kasih nama WA bot, kemudian ID-nya ini akan di generate, kemudian create and continue.
langsung saja continue, pilih done. Oke, setelah selesai ini kita copy ya, ada email nih, email ini kita copy link tag, kemudian kita simpan lagi di sini. Saya buat seperti ini, paste, kemudian klik emailnya ini. Setelah itu kita menuju ke case, kemudian add key, create new key, kemudian pilih yang JSON, klik trip. Nah, di sini akan mendownload file JSON ya. Kemudian close. Nah, sampai di sini ini sudah selesai ya untuk pembuatan key kredensialnya. Kemudian kita buka lagi file spreadsheet yang kita buat tadi. Nah, di sini ini kita share atau bagikan, filenya ini kita bagikan. Klik saja allow. Kemudian di sini kita pastikan email yang tadi. Nah, email yang kita copy di pembuatan APIS tadi kita jadikan sebagai editor. Kemudian bagikan ya, klik segitiga yang ada di kanan bawah ini. Nah, sampai di sini ini sudah selesai untuk persiapan spreadsheet dan kredensialnya. Sekarang untuk setup botnya, yang pertama download scriptnya, kemudian ekstrak script yang di download tersebut, ekstrak ke home termux ya, tidak harus di home, nanti kita praktekkan. Kemudian yang ketiga, file JSON yang di download tadi pindahkan ke folder botnya yang sudah diekstrak tadi. Kemudian yang keempat, pada file config JSON ya diisi dengan ID spreadsheet dan nama file JSON tadi, file JSON yang di download saat pembuatan key atau yang dipindah pada langkah ketiga itu. Kemudian yang kelima, masuk ke folder bot, jalankan npm install, dan kemudian untuk menjalankan botnya kita gunakan perintah npm run bot. Oke, sekarang kita download script botnya. Ini adalah GitHub saya ya. Sampai di sini tidak semuanya bisa mengakses ini ya, karena ini saya buat privat, nanti hanya yang ingin menggunakan saja yang saya kasih akses. Nah, sekarang kita download scriptnya, download zip. Di sini scriptnya kecil ya, hanya 38 KB, tidak sampai 1 MB. Nah, setelah di download, kemudian kita ke aplikasi termux. File-file yang sudah di download tadi ada di internal, kemudian folder download. Kemudian langkah yang kedua itu kita ekstrak yang kita download ke folder home termux. Home termux itu ya ini maksudnya, jadi di sini ini, cuma ya tidak harus di sini. Di sini saya akan membuat folder lagi, mkdir tutorial, misalkan tutorial YT, enter. Nah, di sini ada folder tutorial YT, nanti saya ekstrak ke folder ini ya. Cara ekstraknya dengan perintah unzip ke file downloadnya, yaitu ada di storage, kemudian shared. Storage shared ini adalah internal ya, internal HP-nya. Kemudian ada di folder download, kemudian namanya adalah chatbot main zip ya. Ini adalah file yang barusan di download, script botnya. Kemudian -d ini adalah folder tujuan ekstraknya ya. Jadi kita ekstrak ke home, kemudian tutorial YT. Nah, kita ekstrak di sini ya, perintahnya seperti ini. Terus selesai, ini saya clear, kemudian saya masuk ke directory tutorial YT chatbot main. Nah, ini adalah folder script yang kita download barusan. Kita lihat isinya dulu, takut ada yang kurang ya. Jadi saya ke home termux-nya lagi dengan tekan CD gini aja. Kemudian ini saya clear. Langkah selanjutnya adalah memindahkan file JSON yang di download tadi ya. Perintahnya adalah mv atau move, kemudian storage, shared, download. Nama filenya adalah ini. Nah, nama file ini beda-beda nanti ya, tiap pembuatan kredensial itu nama file JSON nya ini beda. Nah, ini nama file JSON yang ada di saya.
save, kemudian ini file yang ingin dipindahkan ke tutorial ya, tutorial YT, kemudian dashboard main. Untuk memastikan ini kita kasih home saja, home garis miring tutorial YT dashboard main, enter. Sekarang kita masuk ke direktori scriptnya lagi, tutorial YT dashboard main, kita ls. Nah sekarang sudah ada file JSON-nya, ini kita copy ya, copy, kemudian ke kode editornya, kita ke file config, ini langkah selanjutnya ya, config JSON, ini kita edit, tekan T untuk membuka di tab baru, kemudian paste di sini ya, nama file JSON-nya tuh paste di sini, paste. Kemudian kita ambil ID dari spreadsheet-nya juga dengan node, kemudian ID spreadsheet. Nah ini kita copy ke termoknya lagi di kode editor V, paste di sini. Nah setelah selesai escape, kemudian titik 2 WQA untuk keluar. Langkah selanjutnya kita install dependensi yang dibutuhkan oleh bot ini, yaitu dengan perintah npm install enter. Ini akan menginstal atau mendownload dependensi yang dibutuhkan. Nah di sini sudah selesai. Untuk menjalankan botnya npm run bot, ini nanti akan memunculkan QR code untuk di-scan oleh nomor yang ingin dijadikan bot. Oke, sampai di sini saya jelaskan dulu untuk yang ingin menggunakan ini nomor yang ingin dijadikan bot itu harus terdaftar ya. Jadi saya masukkan di list yang saya punya. Setelah masuk di situ baru nanti bisa menggunakan script bot ini. Ya untuk mendownloadnya juga repositorinya saya buat privat. Ini saya matikan dulu, kemudian saya clear, saya jalankan lagi npm run bot. Setelah ini akan saya scan barcode yang muncul di sini, saya scan. Nah setelah di scan tampilannya seperti ini. Nah, setelah koneksi berhasil, ini ada tulisan Openet connection. Oke, di sini akan saya matikan terlebih dahulu. Oke, setelah setup botnya, kemudian cara input datanya. Jadi untuk input data itu kita harus membuat keyword ya, keyword pesannya, kemudian template formulirnya. Yang kedua ini tidak harus ya, untuk value data diawali dengan titik 2. Oke, langsung saja kita ke termoknya lagi untuk membuat keyword dan templatenya. Ini saya bersihkan dulu dengan perintah clear, kemudian ke kode editor vim titik. Untuk membuat template ini ada di folder config. Nah di sini ada file template msg yang kita lihat dulu aja. Nah ini adalah isi dari templatenya yang saya buat sebelumnya. Ada 4 ya. Yang pertama itu menu bot, keywordnya menu bot, kemudian yang kedua itu ping, yang ketiga itu formulir pendaftaran, yang keempat form data siswa. Nah jadi untuk menghapus atau menambahkan keyword dan template ini nanti ada di file ini. Nah kita coba saja, ini kita hapus atau gini, kita coba ya, kita buat session baru, Ctrl Alt C. Di sini kita jalankan lagi botnya, npm run bot, enter. Setelah ada tulisan Openet connection seperti ini berarti botnya sudah berjalan. Kita coba, kita buka WA, kemudian kita lihat nanti setelah terkoneksi ya, nomor yang ingin dijadikan bot itu setelah terkoneksi dengan bot maka statusnya akan seperti ini ya, nomor ini adalah nomor bot, kemudian ketik panduan untuk mengetahui menu yang tersedia. Nah kembali, kemudian di sini ketik panduan. Nah di sini kan ada 4K ya, menu bot ini defaultnya, kemudian ping ini untuk hanya tes, kemudian ada formulir pendaftaran, dan yang terakhir form data siswa. Ini yang saya buat sebelumnya. Nah ini nanti bisa kalian ganti ya, bisa kalian hapus atau kalian tambah sesuai dengan kebutuhan kalian di file template msg tadi. Sekarang kita coba, misalkan formulir daftaran, kirim. Nah maka akan dibalas seperti ini ya, ini template yang saya buat sebelumnya. Oke,
Oke, ini saya hapus lagi ya. Saya bersihkan catnya. Kemudian kita ke termoknya lagi. Sekarang kita coba buat template baru. Ya, kita ke session satunya, ini kita matikan saja. Ctrl C. Kemudian kita ke session satunya, Ctrl ALTN. Nah, ini yang ada ini kita hapus dulu. Ke mode visual, tekan V, kemudian kita seleksi. Kita hapus sampai sini. D untuk menghapus. Nah, untuk menambahkan template, tambahkan seperti ini ya, dalam kurung siku. Kemudian di dalamnya itu ada 3 string ya, pisah dengan koma tiap stringnya. Nah, seperti ini. Yang pertama ini adalah keyword ya, kata kunci. Kemudian yang kedua ini adalah balasannya atau template-nya. Kemudian yang ketiga ini adalah deskripsi dari kata kunci. Ya, misalkan mau nambah keyword dan template lagi, misalkan ini pisah dengan koma, kemudian tambahkan di bawahnya seperti ini ya. Ini cara membuat keyword dan template. Nah, seperti ini. Oke, ini saya undo dulu. Saya undo, kita buat keyword baru, misalkan atau gini, form daftar turne. Nah, kemudian yang kedua ini template-nya, ini boleh di enter saja biar enak ngelihatnya. Nah, untuk menginputkan data ke spreadsheet, isi pesannya di awal itu harus kata input. Kemudian untuk sheet-nya, nama dari sheet-nya ya, misalkan data peserta ya. Untuk nama sheet nanti jangan menggunakan spasi, digunakan seperti ini saja. Kemudian garis miring terbalik N, ini untuk new line ya, atau garis baru, atau sama dengan enter kalau di keyboard itu. Kita buat 2 enter, kemudian misalkan nama Anda, kemudian enter lagi, misalkan email .2. Nah, nanti yang dimasukkan ke spreadsheet itu tulisan yang ada di setelah .2 ini. Kemudian enter lagi, misalkan kita buat seperti ini. Silahkan copy form ini dan isi datanya, isi data Anda sesuai form, jangan ubah apapun selain data Anda. Ini seperti ini ya, warning misalkan. Kemudian bintang lagi, ini tulisannya biar tebal. Escape. Nah, string yang ketiga ini deskripsi, ketika misalkan nanti user itu melihat daftar menu dengan kata panduan. Untuk mendapatkan formulir pendaftaran turne, nah seperti ini. Escape, kemudian simpan aja dulu. Nah, data ini nanti akan dimasukkan ke spreadsheet pada sheet data peserta. Nah, kita kembali lagi ke spreadsheetnya. Defaultnya ini adalah sheet 1. Ini kita rename sesuai dengan template tadi ya, jadi data peserta. Jadi di sini gunakan minus ya, jangan gunakan spasi karena nanti akan error. Oke, kemudian datanya itu nanti masuk di kolom C ya, kalau misalkan ada 2, yang kedua itu di kolom D, dan seterusnya sebanyak yang kalian butuhkan. Yang pertama itu ada nama, kemudian yang kedua ada email. Kemudian untuk kolom A dan B ini, misalkan kalian ingin membuat nomor atau nomor peserta, ini nanti kita olah di Excel-nya. Nah, seperti ini. Oke, di sini sudah siap. Sekarang kita ke termoknya lagi ya, ini kita tutup saja, simpan, keluar. Oke, ini kita tutup saja session yang ini. Nah, sekarang kita jalankan lagi botnya. Kita jalankan perintah npm run bot. Oke, di sini sudah siap botnya, sudah berjalan. Kita ke WA nya lagi, kemudian kita coba klik panduan. Nah, sekarang sudah berganti ya, jadi sesuai dengan yang kita buat. Sekarang ada keyword form daftar turne. Kita coba form daftar turne. Nah, kita coba form daftar turne yang kita buat tadi, kirim. Nah, sekarang
akan dibalas dengan template yang kita buat tadi. Nah, jadi ini kita copy, kemudian paste, ini diisi misalkan ngaji ngoding, kemudian emailnya ini ngaji.ngoding misalkan @gmail.com ya, kemudian kirim. Kalau data itu berhasil diinputkan maka akan dibalas. Oke, sekarang kita lihat di spreadsheetnya. Nah, sekarang datanya sudah masuk. Kita coba lagi, ini saja kita copy ya, copy kemudian kita paste. Ini data kedua, ini juga 2, kirim lagi. Nah, dibalas. Oke, kita lihat di spreadsheetnya. Nah, sekarang datanya juga sudah masuk. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Intinya di sini kalian bisa menambahkan sheet lagi ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sesuaikan juga pada templatenya. Juga datanya misalkan lebih dari ini juga bisa, tinggal menyesuaikan templatenya ya, misalkan lebih dari 2 ini ya, tinggal edit di templatenya. Oke, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.